ಆ ಕಲಿ ತಟ್ಟೆಲಿರೋ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾನ್ ರೆಡಿ. Halo sahabat, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah setia menyimak video-video Islam TTV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Kabza. Film yang rilis tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang adik laki-laki yang baik dan berubah menjadi sangat brutal ketika kakaknya dihabisi dengan sangat mengerikan. Ia yang rela kehilangan pekerjaannya sebagai pilot malah membawanya masuk ke dunia hitam dan ditakuti oleh banyak mafia di daerahnya. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Bargav Bakshi turun dari mobil yang membawanya memasuki sebuah lapangan yang sudah dihadiri banyak preman yang siap menerima tugas darinya. Satu persatu preman tersebut memperkenalkan namanya sambil menyebutkan nama dari ayah mereka. Hingga satu nama yang membuat Bargav terdiam, kemudian tersenyum tipis sambil mendekati Nakul Shetty. Salah satu preman yang mengaku ayahnya bernama Raj Shetty. Inspektur pendamping Bargav Bakshi mengatakan kalau Nakul Shetty adalah preman yang kuat, begitupun ayahnya, hingga mampu memenangkan 4 MLA di kotanya atas dukungan itu. Namun Bargav malah menamparnya hingga Nakul Shetty tersungkur jatuh. Bargav marah karena ia telah bersikap tidak sopan hingga meminta semua preman yang dikumpulkan bisa bersikap baik. Melihat mereka ketakutan, Bargav tertawa dan memberikan perintah pertama pada mereka. Bargav diminta untuk menceritakan kejahatan yang dulu sangat ditakuti masyarakat sekitar. Bargav tertawa kemudian memulai ceritanya. Tahun 1945, sebuah tempat Sangramana di India Utara. Semua menentang pasukan Inggris, datang terlebih Raja Amareswara. Ia memiliki seorang istri bernama Tulasi Devi yang berani menjahit bendera India dan mengibarkannya. Hal itu membuat pasukan Inggris marah dan memulai mengadu domba untuk bisa menghancurkan Amareswara. Hingga rencananya pun berhasil. Semua orang dihabisi secara brutal oleh tentara Inggris untuk semua keluarga yang menentangnya, termasuk ayah dari Sankeswara dan Arkeswara. Bersama ibunya Tulas Devi, mereka melarikan diri untuk bisa menyelamatkan hidup mereka ke Amarapura, India Selatan hingga memulai hidup baru. Tulasi ingin kedua putranya selamat dari cengkraman pasukan Inggris yang sangat jahat. Kehidupan mereka dilindungi oleh pejuang kemerdekaan yang bernama Varadarajan Mudaliar. Mereka sangat bahagia ketika India mengumumkan kemerdekaannya. Di tahun 1970, Arkeswara berhasil menempuh pendidikan angkatan udara dengan nilai yang sangat baik. Ia membuat ibu dan kakak laki-lakinya sangat bangga. Mereka selalu mendukung Arkeswara untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Walaupun Sankeswara harus menanggalkan cita-citanya untuk menjadi tentara angkatan udara, ia tidak peduli. Yang ia mau adiknya bisa menjadi pilot kebanggaan yang bisa membawa nama harum keluarganya. Madhumati yang merupakan putri kebanggaan dari Vera Bahadur yang memimpin kerajaan besar di Amarapura. Namun Vera Bahadur memiliki ambisi kuat untuk bisa menjadi penguasa. Karena semenjak kemerdekaan, raja harus berpisah dengan kedaulatan mereka. Hal itu membuatnya bekerja sama dengan tangan kanan Inggris. Karena ia menemukan hambatan sulit di area Dhaka yang merupakan daerah kekuasaan pada mafia besar. Ia pun menyerahkan India bagian utara pada Malik, India Selatan pada Bangira, dan Amarapuram pada Khalid. Hingga menyerahkan kekuasaan politik Amarapuram pada Ghanshyam Pandey.
Sementara ia sendiri pindah ke Eropa. Madhumati yang memiliki hubungan khusus dengan Arkeswara sangat senang bila ia dihubungi langsung melalui telepon dan berbincang dalam waktu lama. Keduanya memiliki rencana untuk bisa menikah. Ghanshyam Pandey berencana untuk menghancurkan Vera Bahadur yang ingin menjadi MLA. Ia tahu kalau Vera Bahadur mengerahkan keempat mafianya untuk memenangkannya. Ghanshyam Pandey pun bersiap untuk menghadapi Vera Bahadur yang ia yakini telah bersiap menghadapinya juga menguasai Amarapuram. Khalid yang diminta datang menemui Vera Bahadur langsung menyiapkan diri untuk menemuinya. Khalid disambut oleh banyak penari yang telah disiapkan oleh Vera Bahadur. Bahkan makanan mengenyangkan pun telah disajikan. Namun tiba-tiba semua menjadi mencekam ketika seekor kuda datang dengan membawa sebuah mayat Sartaj putra dari Khalid. Yang saat perjalanannya datang ke kediaman Vera menembak seorang wanita, bahkan dengan brutal ia juga telah memukuli suami dari wanita tua itu. Ia meracau untuk selalu dipatuhi dan menuntut semua warga takut kepadanya. Hingga tiba-tiba Sankeswara datang dan membela dua warga yang disiksa. Sankeswara menembaknya tepat di kepala dan membiarkan kudanya membawa tubuh tersebut kembali ke istana Vera Bahadur. Mendengar cerita bagaimana Sartaj mati, Khalid menjadi sangat marah. Sementara Tulas Devi yang tahu putranya melakukan kesalahan langsung meminta kedua putranya untuk meninggalkan kediaman mereka. Namun hal itu terlambat karena inspektur telah datang menjemput Sankeswara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sankeswara dibawa dengan mobil polisi, namun dengan kekejaman Khalid ia disiksa dan dimasukkan ke karung kemudian digantung di tengah-tengah desa dan tepat di dekat patung Khalid. Bali yang merupakan orang kepercayaan Khalid mengancam semua penduduk untuk tidak melawan pada Khalid atau mereka akan bernasib sama dengan Sankeswara. Tak lama Tulasi Devi datang bersama Arka, namun mereka tidak menyadari kalau Sankeswara telah mati di tangan mereka. Bali memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan tubuh Sankeswara yang ada di dalam karung, kemudian mengambil kepala Sankeswara di dalam penjara. Tulasi pingsan di hadapan putranya sementara Bali tertawa melihat kesedihan mereka. Arka sendiri mencoba menenangkan ibunya yang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Tulasi mengatakan kalau Sankeswara meninggal karena melawan ketidakadilan. Ia menangis karena kesal semua masyarakat di daerah ini selalu hidup dalam keadaan tidak adil. Arka membawa kepala inspektur di hadapan ibunya karena ia telah berjanji akan memisahkan kepala pembunuh kakak laki-lakinya. Tulasi terkejut ketika melihat Arka membawa kepala tersebut. Arka dibawa ke penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ia juga dipecat dari Angkatan Udara. Khalid yang mendengar hal itu mencoba berencana untuk menghabisi Arka. Selama Arka di penjara, ia terkejut ketika melihat salah satu temannya di penjara dipukuli dengan wajah tertutup kemudian dibawa keluar penjara untuk dihabisi. Fias atau target adalah orang yang dendam terhadap Khalid karena telah menghabisi ayahnya dengan kejam. Ia dan teman-temannya mencoba memperbudaknya selama di penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk mengunci semua narapidana di dalam sel mereka ketika ia tahu kalau Bali kembali ke penjara. Semua napi yang berada di luar dipaksa untuk ke bilik mereka. Semua gerbang ditutup cepat oleh semua penjara. Namun Bali yang telah berhasil menyusup berhasil memutuskan aliran listrik dan mulai mencari Arka di biliknya. Arka yang tahu kalau Bali akan datang untuk membalaskan dendam padanya hanya duduk terdiam di dalam biliknya. Semua narapidana sengaja dikeluarkan hingga mereka melawan Arka yang langsung keluar dari biliknya saat ia coba diserang. Arka terpaksa menghadapi anak buah Bali, satu persatu berhasil ia lumpuhkan. Begitupun saat menghadapi Bali, semua narapidana di dalam bilik mereka menyambut senang ketika Arka berani melawan Bali dan kelompoknya. Hingga Arka berhasil menghabisi Bali dan menggantungkan tubuhnya pada tali yang ada di helikopter. Khalid sangat marah ketika melihat kalau pria yang digantung itu bukanlah Arka. Madhumati menjemput Arka dari penjara tapi tidak menyadari kalau mobil mereka tengah diikuti oleh sebuah mobil lain dan berniat menghabisi mereka. Keempat pemuda turun dari mobil dan memberikan senjata kepada Arka. Mereka mengaku kalau mereka adalah anak buah target yang meminta Arka untuk bergabung bersama mereka. Arka meminta Madhumati untuk pergi karena ia sadar Madhumati tidak aman bersamanya dan ia memutuskan untuk pergi bersama anak buah target. Dan dalam waktu bersamaan target mendapatkan jaminan keluar dari penjara.
Target yang berhasil menemui Arka diminta untuk membawa ibu Arka untuk hidup bersamanya. Target menurutinya hingga ia datang di saat yang tepat saat Tulasi Devi akan dihabisi oleh anak buah Khalid. Mendengar hal itu membuat Arka menendam dan mengatakan akan menghabisi Khalid dengan tangannya sendiri. Bersama target dan anak buahnya, mereka mendatangi tempat Khalid yang ada di tengah pasar. Melihat kedatangan Arka, Khalid tersenyum. Tak lama, perang kembali pecah. Arka dan anak buah target mendatangi tempat pembuatan senjata dan memesan banyak senjata api termasuk peledak rakitan. Khalid diperingatkan untuk berhati-hati menghadapi Arka sekarang karena ia berubah menjadi sangat brutal dan mampu menghabisi semua yang ada di hadapannya. Arka yang kembali menyusun strategi untuk menyerang Khalid berhasil menyusup ke tempat tinggalnya. Ia keluar dari tangki air bahan yang digunakan untuk mengelabui anak buah Khalid. Lagi-lagi perang pun pecah. Tanpa banyak membuang waktu, Arka menembaki semua anak buah Khalid dan membumi hanguskan tempat itu. Target yang selalu ada di samping Arka memperlancar semua langkah Arka untuk membalas dendamnya. Khalid yang melihat kedatangan Arka berlari ketakutan hingga membuat Arka dengan cepat menghabisinya dan membawa tubuhnya dari tempat itu. Mereka menghancurkan tempat Khalid dan membawa mayat Khalid berkeliling Amarapura. Hingga warga semua berkumpul untuk melihat Khalid disiksa seperti siksaan yang pernah ia lakukan pada penduduk yang tidak bersalah di tempat itu. Kematian Khalid membuat ketiga saudaranya murka. Mereka mulai mencari tahu siapa yang berani menyentuh tubuh Khalid. Hingga mereka berbuat sangat brutal pada penduduk yang mereka temui. Vera meminta Arka untuk menemuinya. Arka menurutinya dan menemui Arka di kediamannya. Ia menceritakan kalau patung Khalid telah dirubuhkan dan semua masyarakat kini berani untuk melawan ketidakadilan yang dulunya dirajai oleh Khalid. Vera tersenyum dan menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkan Arka menjadi tamengnya memenangkan pemilihan ini. Arka pun menerimanya karena ia juga mau memanfaatkan Vera Bahadur untuk menguasai Amarapura dari kejahatan. Madumati kembali menemui Arka dan menceritakan kalau ia akan dijodohkan oleh ayahnya. Ia bahkan telah mengatakan mencintai Arka. Namun Vera mendengar hal itu sangat marah karena Arka dari golongan rendah yang bisa menghancurkan dinasti kekuasaannya. Semua keturunan mereka menikah dengan orang-orang terpandang dan meneruskannya lagi. Madumati tetap memilih mencintai Arka dan tidak ingin lepas dari pelukannya. Arka pun menikahinya di hadapan para sahabatnya dan juga ibunya. Hal itu membuat Vera sangat malu karena Madumati telah menolak lamaran pria terhormat dan memilih menikah dengan Arka. Kekuatan Arka semakin melebar, namanya semakin ditakuti oleh musuh-musuhnya, hingga membuat Bagheera mencoba untuk melumpuhkannya setelah menghabisi Pandey. Bagheera berhasil berhadapan dengan Arka dan memintanya menyerah karena Amarapura adalah kekuasaannya setelah kematian Khalid. Tapi bukannya takut, Arka malah duduk tenang dan menyunting korok di jarinya. Ia mengancam balik Bagheera. Mendengar hal itu, Bagheera memerintahkan anak buahnya menghabisi Arka, tapi bukannya menuruti semua anak buahnya, malah menuruti Arka dan menodongkan senjata mereka ke arah Bagheera. Tak sampai di situ, Bagheera digantung di tengah-tengah pelabuhan dan bersama anak buahnya yang lain, Arka menyerang Bagheera hingga tewas. Malik yang tahu Arka menguasai Amarapura menyusun rencana lain karena ia dengar kalau Bagheera dan Khalid pun dihabisi Arka dengan sangat kejam. Ia mengumpulkan semua anak buahnya. Namun mereka terkejut ketika tiba-tiba Arka datang menemui mereka dengan senjata api di tangannya. Satu persatu anak buah Malik pun tewas terkena peluru dari Arka dan anak buahnya. Hingga satu kesempatan langsung digunakan baik oleh Arka dengan melemparkan sebuah peledak aktif ke tempat itu hingga membuat semua yang ada di situ terpanggang hidup-hidup. Kebrutalan Arka dalam menghabisi semua musuh-musuhnya tidak pernah menghilangkan rasa cinta dan perhatiannya kepada Madumati. Ia sering memberikan kejutan pada istrinya agar ia selalu bahagia. Bahkan ia mengizinkan Madumati untuk menghubungi ayahnya setelah sekian lama tidak pernah ia lakukan. Vera yang menerima telepon dari Madumati hanya terdiam dan menahan haru. Madumati memintanya untuk hadir di acara ulang tahun pernikahannya yang kedua tahun. Tapi Vera Bahadur menolak karena ia tidak diundang secara resmi hingga meminta Madumati untuk datang membawa cucunya ke rumahnya dan mengundangnya secara resmi. Madumati menyetujui permintaan ayahnya dan berjanji akan datang ke kediaman ayahnya.
Arka mengantar istrinya sampai ke muka mobil dan memintanya untuk segera kembali ke kediaman mereka. Madumati berjanji akan segera tiba. Senyumnya mengulas ketika tiba di kerajaan ayahnya. Dengan 2 orang putra di tangannya, kakinya melangkah menemui ayahnya yang sudah menunggu. Air mata Madumati berderai membasahi pipi, terlebih ketika melihat Madumati memperkenalkan kedua cucu laki-lakinya, Aditya dan juga Samrat. Namun kedua putranya takut melihat Vera, terlebih ketika penekanan suara Vera mengatakan Madumati tetap menjadi putrinya. Namun kedua putra tersebut adalah putra Arka. Mendengar hal itu, Madumati terkejut terlebih mendengar racauan ayahnya yang sama sekali belum membuka pintu maaf untuk dirinya. Vera meminta 2 anak buahnya untuk memenjarakan Madumati beserta kedua putranya ke penjara bawah tanah. Sementara Arka merasa cemas karena Madumati tidak juga kembali ke kediamannya. Tulasi Devi mencoba menenangkan putranya untuk tidak khawatir dengan keadaan istrinya yang kini berada di kediaman orang tuanya. Madumati terus menangis sedih karena ayahnya bisa dengan kejam berbuat seperti ini kepadanya. Tak lama, ayahnya datang. Ia memaki kembali putrinya dan tertawa mendengar ancaman Madumati kalau Arka akan membumi hanguskan istananya. Ia mengatakan surat kematian Arka telah dipersiapkan di Delhi hari ini. Dalam kesempatan itu, ia pun menghancurkan mobil pengawal yang masih menunggu kedatangan Madumati untuk kembali ke istana Arka. Ia mengatakan kalau ia menggunakan Arka untuk menghabisi keempat mafia yang ia rasa akan merusak rencananya menguasai kembali Amarapura. Ia juga telah menemui pemerintah pusat dan melaporkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Arka. Hingga pemerintah pusat memberikan keputusan untuk mengepung kediaman Arka hari ini dan menyebarkan surat kematian Arka. Madumati terkejut dengan kejahatan ayahnya yang melebihi iblis. Namun Vera menampiknya dan mengatakan kalau ia lebih baik mati dalam keadaan terhormat dibandingkan harus bersanding dengan preman jalanan seperti Arka. Ia langsung memisahkan Aditya dan Samrat dari Madumati. Melihat mereka diambil, Madumati hanya bisa menangis. Arka yang yakin Madumati tidak baik-baik saja segera meninggalkan ibunya dan menelpon Vera. Namun Vera mengatakan kalau Madumati telah pulang sejak tadi. Arka terkejut menatap halaman rumahnya yang dipenuhi oleh petugas kiriman dari pemerintah pusat. Sementara Vera memerintahkan anak buahnya untuk membawa pewaris Arka untuk bisa dihabisi. Madumati menangis melihat kedua putranya disiram dengan bahan bakar. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena ia pun dikurung berbeda dari mereka. Ia hanya bisa menyaksikan kedua putranya tewas dalam kobaran api. Arka menatap sebuah mobil yang dikendarai oleh AGP Vikram Baksi mulai mendekati halaman rumahnya. Keduanya saling menatap tajam. Vikram memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap dalam posisi menyerang. Arka dengan kedua tangannya bersiap dengan senjatanya dan langsung mengeluarkan senjata yang ia tanam di seluruh gerbang istananya. Tapi tiba-tiba beberapa mobil muncul membawa persenjataan yang tidak kalah lengkapnya dengan Baksi dan juga Arka. Salah satu dari prajurit tersebut turun dari mobilnya dan melangkah, kemudian duduk sambil menyuntingkan sebuah korok di bibirnya. Arka terkejut ketika menatap pemuda tersebut. Ia yang mengaku bernama Sidanta. Dengan cepat ia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang ke arah Baksi dan juga Arka. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kabza. Madumati yang kembali ke rumah ayahnya harus menahan pil pahit bahwa ayahnya begitu jahat mengurungnya, bahkan menghabisi cucu yang merupakan anak dari Madumati. Arka pun kembali untuk menyelamatkan Madumati, namun ia ditahan dan diserang sehingga pertempuran pun terus berlanjut. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Dan ingat untuk selalu dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.